Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ma'ruf Aminuddin. Ya, di mata pelajaran desain grafis percetakan khususnya untuk bidang grafis ya, bukan fotografi. Nah, bidang grafis itu bagian mengedit-ngedit yang sudah di-tag di fotografi gitu loh. Oke, hari ini nah kita langsung sudah nampak foto, ini foto kakak saya. Nah, foto ini sudah diedit. Permintaannya adalah minta foto aslinya itu dikasih bokeh dan daun-daun yang berguguran gitu loh. Ini bener-bener fotonya di Korea, tapi saat itu nggak ada angin yang menggugurkan daun-daunnya ini, dan juga fotonya nggak bokeh. Kita lihat foto awalnya itu seperti ini, men. Nah, fotonya ini foto bagus ya, menurut saya udah bagus, exposure-nya udah bener, terus white balance-nya udah bener. Nah, tinggal ya mainin komposisi, ini bisa di crop gitu loh ya. Nah, foto ini mengambil landscape dan ada objeknya. Nah, otomatis kalau kita pakai lensa lebar seperti ini akan sulit untuk mendapatkan bokeh ya, karena jarak objek dan jarak background-nya itu dekat gitu loh kalau di lensa yang lensa yang lebar ya, karena nggak ada kompresinya gitu. Nah, permintaannya adalah yang tadi seperti saya bilang, ini harus bokeh. Nah, kalau kita ambil objeknya kemudian backgroundnya kita bokehkan, itu sangat nggak realistis ya, sangat tidak realistis, karena ini white, sangat sulit buat bokeh. Jadi kita crop. Nah, jadi crop seperti foto portrait seperti ini. Nah, hanya mengambil dari lutut ke atas gitu. Ini sudah di color grading, aslinya itu seperti ini. Nah, aslinya tuh seperti ini. Kemudian untuk daun-daun ini juga bikin sendiri, aslinya tidak ada daunnya. Nah, gitu. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai basic dari editing membuat bokeh yang fake bokeh ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas ya seperti itulah, kita bikin bokeh-bokeh dari foto-foto yang sebenarnya nggak bokeh gitu loh. Oke. Di sini juga saya menambahkan lighting. Jadi di sini ada penajaman shadow, kemudian highlightnya lebih tajam lagi. Nah, biar gambarnya itu tidak flat gitu loh, lebih menarik lagi. Nah, gitu. Tapi nanti yang akan kita bahas ini nggak akan kita bahas dulu. Kita bahas adalah bagaimana kita membuat bokeh. Nah, khususnya kita yang akan ditekankan adalah mengenai seleksi dari objek ini menggunakan layer mask, karena materi hari ini adalah bagaimana menggunakan layer mask untuk memberikan atau menseleksi objek dan memberikan efek padanya. Kita masih di KD memberikan efek pada gambar bitmap gitu ya. Oke. Nah, langsung saja kita buka gambarnya. Tinggal, nah sini kan saya sudah punya duplikatnya ya. Jangan macam-macam dengan file aslinya, karena ini file yang nanti terus dipakai terus gitu loh. Nah, sekarang kita buka file duplikatnya, kita open with Adobe Photoshop. Oke. Nah, ini dia fotonya. Sekarang kita duplikat lagi. Biasakan untuk duplikat layer awal ya, karena ini akan selalu kita gunakan nantinya, atau kita butuh file asli, file backupan selalu ada di sini. Nah, sekarang yang akan kita butuhkan adalah prosesnya adalah kita crop menjadi orientasi yang yang seperti foto portrait gitu loh, tidak terlalu full body gitu. Kita ubah 4x5, kalian terserah, 1x1, 4x5 atau berapapun. Biasanya untuk Instagram itu 4x5 ya. Nah, kita rubah dulu. Nah, kita paskan komposisinya. Nah, ini adalah garis rule of third. Kalian pasti sudah pernah belajar rule of third. Jadi mata manusia itu biasanya tertarik di
di persimpangan dari garis ini ya. Jadi jika objeknya ditempatkan di garis ini, itu akan tampak lebih menarik lagi gitu loh. Nah, kalau untuk kasus di sini yang biasanya orang tertarik itu pada mata ya. Kita melihat, kita sedang berbicara itu juga melihat mata dari lawan bicara kita. Jadi untuk foto juga sama, biasanya yang akan kita taruh untuk fokusnya, titik fokusnya itu ada pada mata. Kemudian untuk rule of third-nya itu ada pada mata. Nah, bisa juga ini ditaruh di tengah, objek di tengah, itu namanya komposisi simetris gitu ya. Komposisi simetris, jadi objeknya di tengah, kanan kirinya itu sama. Tapi untuk sekarang yang akan kita coba, untuk akan kita aplikasikan itu adalah rule of third. Jadi objeknya itu ada di pojok di persimpangan dari garis ini. Oke, tinggal enter. Enter. Nah, oke. Kita sudah punya, kita duplikat lagi nih. Nah, kita duplikat lagi. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Kita sekarang ingin hanya mengambil objek ini, hanya mengambil foto dari potret ini ya. Jadi kita seleksi dulu. Bisa menggunakan banyak cara, tapi pelajaran hari ini adalah kita bagaimana menseleksi objek menggunakan layer mask. Jadi intinya seperti itu sih. Kita akan seleksi dulu, seleksi menggunakan lasso tool. Lasso tool boleh, polygon lasso magnetic di samping-samping boleh. Sekarang yang akan kita coba adalah menggunakan lasso tool. Jadi ini tidak usah kita detailkan untuk seleksinya, kita sembarang aja, yang penting melingkari dari si objek ini, melingkari dari fotonya, objeknya ya. Nah, terus sampai memutari objeknya ini, maka akan muncul garis-garis titik-titik yang sudah artinya kita sedang menyeleksi foto ini gitu loh. Kemudian kita pakai yang ini dulu, namanya add layer mask. Nah gitu, add layer mask. Nah, maka otomatis akan ada layer mask seperti ini, hitam dan putih. Putih ini merupakan objek yang terlihat, sedangkan hitam itu merupakan backgroundnya. Backgroundnya akan kita hapus. Jadi kalau di sini putih itu artinya objeknya di sini, hitam itu yang kita hilangkan ini ya. Otomatis. Nah di sini kita akan menghilangkan bagian dari background ini yang ke bawah dari objek kita ya. Jadi kita butuh warna palet hitam, kemudian kita brush saja. Kita brush, kita besarkan size-nya, kemudian hardness-nya kita sekitar 82%. Kita coba hilangkan. Nah, seperti ini. Otomatis kita akan hilangkan seluruhnya perlahan-lahan sampai nanti benar-benar rapi gitu loh ya. Nah, misalnya kalau ada kepotong seperti ini ya, kita kepotong seperti ini, maka kita rubah jadi warna putih, kemudian kita brush lagi, maka akan kembali lagi ke keadaan yang semula. Itulah kelebihan dari layer mask. Jadi kalau seleksinya kita salah, itu bisa kita benarkan lagi gitu loh. Kita brush lagi, kita munculkan lagi apa yang tadi salah untuk dihilangkan gitu loh. Kita ganti lagi menjadi hitam, kemudian kita mulai detailkan untuk menghilangkan dari si background ini ya, dari objek ini.
Oke, nah sekarang sudah jadi hasilnya, kita sudah menseleksi objeknya ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah pelajaran atau basicnya itu bisa kalian pelajari di buku, di tutorial. Tapi untuk keterampilan dari kalian menseleksi gambarnya itu harus kalian pelajari dengan cara mencoba gitu loh ya, melakukan berulang-ulang sampai akhirnya kalian terampil untuk menseleksi objek menggunakan Photoshop, menggunakan layer mask, kemudian main pen tool gitu, juga harus menggunakan keterampilan yang kalian miliki dengan cara mencobanya gitu loh ya. Oke, sekarang sudah ada objeknya tanpa backgroundnya. Sekarang kita tinggal butuh backgroundnya. Ini akan jadi blur gitu ya, kita akan jadi blur. Tapi kalau kita langsung blur langsung, nanti ini ada gambar holo seperti ini. Kita coba ya, blur, Gaussian blur, kemudian kita naikkan seperti ini blurnya, kita naikkan. Nah ini akan ada holo atau ya, yang kayak warna-warna pudar-pudar gitu di bagian pinggir-pinggir, jadi agak nggak tajam, agak fake juga. Nah kita undo. Nah kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita harus menghilangkan juga objek ini di backgroundnya. Jadi kebalikannya, jadi tadi kita menghilangkan background di objek ini, sekarang kita menghilangkan objek ini di backgroundnya, dengan catatan kita harus kita harus tetap menjaga background ini agar nggak bolong gitu loh ya. Jadi simbol saja, sama kayak tadi menggunakan lasso tool. Kemudian sekarang kita harus tipis-tipis banget untuk menseleksi objek ini. Kita harus tipis-tipis, kita seleksi kayak tadi hampir, tapi ini agak lebih detail daripada yang tadi karena kita akan menghilangkan objek ini kemudian menggantinya dengan pixel-pixel yang serupa gitu loh dengan samping-sampingnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Setelah kita seleksi, kita klik kanan kemudian fill. Nah ini adalah content aware fill. Kalian bisa mempelajari content aware fill di video saya yang dulu banget, cara menghilangkan objek yang mengganggu pada gambar. Mungkin akan ada linknya, ada pop-upnya di atas atau linknya di deskripsi. Oke, kita tinggal pencet oke. Maka si Photoshop ini akan melakukan pencarian progress fill. Ini akan mengisi fill yang kosong ini dengan gambar atau pixel yang serupa di sekelilingnya. Jadi nanti kita lihat saja hasilnya sebentar lagi. Nah hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi ini akan diisi. Ini diisi, ini juga diisi. Nah kalau kita tambahkan itu akan hasilnya seperti ini. Jadi kita nanti kalau kita blurkan background ini nggak ada holo lagi yang kayak tadi itu. Sekarang kita perbaiki bagian-bagian yang kurang menarik gitu loh ya, kurang agak ya fail gitu loh. Nah seperti di bagian sisi sini, batangnya hilang di sekitar sini. Kita coba dengan menggunakan clone stem tool. Nah ini clone stem tool, caranya adalah tinggal tekan Alt kemudian cari bagian mana yang mungkin kita akan contoh gitu loh, kita akan fill source-nya gitu. Nah kita akan fill ini, bentar, kurang besar. Nah fill ini di bagian sini, seret. Kemudian samakan ini, samakan bagian ini untuk di sini, bentar. Nah seret. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita cari lagi bagian-bagian yang mungkin kurang menarik gitu ya, kurang file gitu loh. Nah sekiranya seperti ini. Ini juga sama, ini juga sama, sampai sekiranya ya nggak terlalu kelihatan kalau itu di content aware fill tadi ya. Nah ini ada tasnya siapa sama tripodnya siapa, mengganggu kali. Tripodnya tidak usah dihilangkan, atau dihilangkan itu bisa,
bisa saja sih dihilangkan kayak gini. Kita seleksi sini, kemudian kita taruh di sini. Nah, maka akan hilangkan tripodnya, kita juga tripod kakinya. Nah, terus kita lakukan seret kaki-kaki mejanya kurang kecil, berarti lebih detail lagi. Nah, terlalu ke atas tadi ya, sorry. Nah, cukup. Kemudian kita juga akan menggunakan source ini, sumber di sini, untuk mengisi, untuk menyamakan lah ya, untuk menyamakan bagian yang ini biar terlihat kaki tripodnya hilang. Nah, mantap. Hasilnya ya kurang ya ini ya, di sini ya masih. Nah, oke. Kita tinggal ya hal yang sama sama tadi sampai gambar ini terlihat perfect gitu loh. Oke, cukup sudah. Nah, ini kita punya, sekarang kita punya objek yang di depan dan kita punya background yang akan kita bokehkan, kita blurkan gitu loh. Jangan lupa untuk selalu backup dengan cara duplikat Ctrl J keduanya. Nah, untuk file-file yang masternya itu kita taruh di paling bawah, atau bisa juga kita taruh folder, kasih folder dengan nama mungkin master gitu ya, master atau raw, terserah lah. Kita tinggal seleksi, kita masukkan ke dalamnya, kita tutup gitu loh. Nah, backupan selalu ada di sini. Kemudian sekarang caranya adalah kita langsung saja blurkan ini, background ini, dengan cara pertama kita convert to smart object dulu seperti biasanya. Kemudian kita kasih blur tilt shift. Nah, tilt shift seperti ini. Nah, konsep dari blur atau bokeh itu nggak serta-merta kalau belakangnya objek atau background itu selalu blur. Nah, itu salah, konsep yang salah. Jadi blur itu atau bokeh sesuai dengan lensa, sesuai dengan kamera gitu, itu adalah semakin dekat dengan objek itu blurnya semakin berkurang. Jika semakin jauh dari objek, maka blurnya itu semakin banyak gitu loh, semakin blur gitu. Itu konsep itu bisa kalian pelajari untuk konsep depth of field gitu ya. Jadi semakin jauh jarak antara objek dan backgroundnya, atau backgroundnya semakin blur gitu. Semakin dekat dengan objek, backgroundnya akan semakin kelihatan tampak. Nah, di sini dari kasus seperti itu, di sini yang akan kita blur kira-kira adalah bagian sini. Kemudian pohonnya juga ikut. Sementara bagian latar ini, bawah ini, itu adanya gradasi. Ini tidak terlalu blur, kemudian ke sana itu menjadi blur ya. Jadi kita tarik seperti ini, tilt shift ya. Nah, ini adalah jarak antara sini blur, sini ada gradasi gitu loh. Sekarang kita masukkan ini dulu, gradasi ini. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini tuh nggak terlalu blur, ini blur, ya nggak? Sekarang kita tinggal mainkan blurnya, efek blurnya. Mungkin kita tambahi seperti ini. Ini too much karena susah untuk lensa seperti ini. Ini sebenarnya kurang kompresi ya, namanya ya, kurang kompresi. Jadi kita nggak akan bahas kompresi di sini. Kompresi adalah ketika kita menggunakan lensa yang untuk bokeh, lensa fix 50 atau lensa tele 70-200, itu semakin kita menggunakan focal length yang besar, maka kompresinya akan tinggi, kompresinya akan gede, mengakibatkan objek yang di belakang itu atau backgroundnya itu terlihat lebih besar daripada menggunakan lensa-lensa yang wide gitu loh. Tapi sekarang kita nggak bahas itu, kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat bokeh ya, walaupun nggak terlalu
nggak terlalu apa namanya seperfect seperti kalian menggunakan emang lensa yang menggunakan aperture lebar, menggunakan diafragma yang lebar gitu loh, sehingga membuat bokeh secara natural atau alami. Nah, itu kita sudah menambahkan blur, jangan terlalu blur, mungkin segini saja. Nah, karena sini ada gradasi antara yang nggak blur sama blur maaf ya. Kemudian kalau bokeh itu juga biasanya untuk cahaya-cahaya di belakang itu akan lebih lebar gitu loh, lebih lebih pop up gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi cahaya di belakang itu akan terlihat lebih bulatannya lebih cerah. Kalian bisa coba nanti jika pandemi ini sudah berlalu ya. Kita akan mencoba menggunakan lensa-lensa yang fix yang memiliki diafragma lebar itu untuk menghasilkan bokeh-bokeh yang cantik seperti ini. Oke. Color bokeh dinaikkan sedikit. Nah, kurang lebih segini. Like bokeh itu yang tadi saya bilang ini, jika kita mentokkan maka ini akan lebih lebar gitu loh cahayanya, tapi ini terlalu over lah ya. Nah, sudah sampai segini, kita tinggal mainkan ininya, rengnya ini artinya semakin banyak cahaya di sini maka semakin bokeh gitu loh. Nah, kita jangan terlalu banyak, mungkin sekitar segini. Oke, segini aja juga cukup. Kita tinggal klik OK. Nah, udah selesai nih, gampang kan? Nah, biarkan Photoshop memproses. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Nah, ini dia requestnya. Fotonya yang tadi, yang sebelumnya yang enggak ada bokeh-bokehnya dan wide banget gini lebar, kita ubah menjadi bokeh seperti ini. Itu benar-benar. Kita open aja deh, kita open lagi ya, kita open with Photoshop. Bukan ya, yang ini aja dulu, tapi kita akan jangan main-main gitu ya. Nah, ini dia sebelum dan ini sesudahnya, lumayan keren kan? Nah, request selanjutnya adalah bagaimana membuat ini tuh nggak gugur daunnya, kita buat gugur. Nah, ribet banget kan? Dulu juga ribet men. Tapi sekarang kita pakai yang sudah jadi. Yang ini kita copy saja ke sini, paste, kita naikkan seperti ini. Nah, kurang lebihnya itu daun gugur kayak gini ya hasilnya. Ini terlalu banyak, bisa dikurangi sedikit atau terserah lah, bisa diekspor, nanti tergantung masalah dan tergantung sumber gambarnya. Nah, bagaimana cara membuat daun-daun berguguran seperti ini? Saya contohkan sedikit saja. Misalnya kita punya file yang ini. Nah, konsepnya sama. Misalnya ya, kita akan seleksi gambar daun ini, kemudian kita tarik ke sini, Nah, konsepnya itu sama. Jika daunnya itu ada di dekat objek, maka otomatis daunnya tajam gitu ya, kelihatan detailnya tajam. Nah, kalau daunnya misalnya di sini dekat dengan lensa, maka otomatis akan lebih blur. Kalau jauh juga akan lebih blur gitu loh. Misalnya kita akan tambahkan daun yang ini ya, daun yang kecil ini, yang agak gedean ini maksudnya. Kita seleksi, sama aja kita seleksi, kemudian kita tarik lagi ke gambar yang tadi. Nah, kita akan menempatkan daun ini seakan-akan lebih dekat dengan lensanya, lebih dekat dengan kameranya. Nah, kita gedekan, besarkan, kemudian kita filter jadi blur, convert to smart object, biar nanti kita bisa mengubah kembali blurnya. Kita klik blur, kemudian Gaussian blur. Nah, kita tinggal atur nih seberapa bokehnya daun itu. Misalnya ini terlalu banyak, misalnya segini. Nah, segini. Oke, ini taruh di sini, misalnya di sini. Nah, ini daunnya seakan-akan
ini daunnya di depan gitu loh ya, sama kayak tadi. Nah seperti ini contohnya, ini daun fokus, ini nggak fokus karena dekat, ini nggak fokus karena dekat, ini nggak fokus karena jauh gitu loh ya. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana caranya. Nah ini kok daunnya lebih terang ya daripada si daun yang di belakang. Gampang saja, kita tinggal group. Nah kita kasih adjustment layer berupa curve. Jangan lupa untuk hidupkan ini. Nah ini adalah fungsinya, sebentar, ini adalah fungsinya untuk adjustment layer ini, atau layer yang kita gunakan ini, curve ini akan hanya mengefek di satu layer di bawahnya. Ini misalnya layer group ini yang isinya ada dua daun ini ya. Kemudian curve ini yang akan saya jelaskan adalah yang atas itu highlight atau cahayanya, yang bawah itu shadow atau bagian gelapnya. Bagaimana cara untuk menggelapkan ini karena ini terlalu terang, menggelapkan daunnya? Kita tinggal klik pada tengah. Yang akan kita lakukan adalah turunkan midtone-nya, ini namanya ya. Kita turunkan seret. Nah maka akan lebih gelap, lebih hampir sama dengan ini ya. Masih cahayanya masih terlalu terang cahayanya, kita tinggal turunkan cahayanya, seret gitu sampai nanti hasilnya kurang lebih sama ya, sama dengan yang background aslinya, foto aslinya ini, kurang lebih segini. Nah segini, oke. Nah ini juga harus mempunyai keterampilan ya, jadi basicnya itu bisa dipelajari, tapi kita melihat terampil enggaknya ketika menyamakan warna itu harus dengan cara kita mencoba-coba berulang-ulang, kemudian sampai kita mengetahui, wah ini harusnya lebih terang, ini harusnya lebih gelap, kemudian warnanya ini terlalu merah. Nah sama seperti kita kalau bermain musik ya, kita bermain not musik itu pasti kita tahu, kalau sudah tahu musik kita tahu mungkin oh ini pakai kunci ini pakai kunci ini, tanpa kita lihat mungkin tutorialnya ataupun chordnya di internet gitu, itu harus tahu. Sama saja kita dengan warna ini, main warna, kita sebagai orang editor itu harus tahu, apalagi colorist itu harus tahu tentang warna-warna, sudah terbiasa tentang warna ya, mau warna kurang merah, kurang biru, kurang gelap, itu harus terampil gitu sih. Nah mungkin ini kurang, opacity-nya kurang kecil lagi. Nah oke, sudah seperti itu, sampai diulangi sampai daun-daunnya lumayan banyak gitu sih, sampai akhirnya ya ini terlalu banyak sih ya, tapi ya kurang lebih seperti ini permintaan dari klien. Nanti kalian pasti bisa pasti dapat permintaan yang macam-macam, misalnya ya kayak gini, bagaimana bokeh, terus bagaimana yang paling sering itu adalah bagaimana foto saya terlihat ramping mas ya, padahal fotonya udah jadi, bukan di saat pengambilan ya, jadi foto sudah jadi, bisa diedit biar lebih kurus nggak mas, biar lebih tirus nggak mas. Nah itu pasti kalian menemui klien-klien yang memiliki permintaan seperti itu. Kalian harus tahu bagaimana solusinya, pasti ada banyak cara, cuma nanti basicnya kalian tahu, kemudian kalian aplikasikan di project kalian, terus sampai ulang-ulang seperti itu sampai kalian akhirnya terampil gitu loh ya. Oke, kurang lebihnya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah semoga jelas, semoga materi ini nanti bisa diaplikasikan ke project-project kalian, atau kalian nanti sudah bekerja dapat yang permintaan kayak ini, membuat bokeh, walaupun tadi gambar aslinya itu lebar banget seperti ini, gak bokeh, kalian sudah tahu bagaimana caranya gitu loh ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya ya mohon maaf. Saya Ma'ruf Aminuddin, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.